Shalom anak-anak semua, apa kabarmu? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pagi ini kita akan melakukan devosi seperti biasa. Jadi pastikan kamu sudah siap ya, karena kita akan memulai di dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih Tuhan di hari yang baru ini kepada kami masing-masing. Kami mau mengawali hari ini dengan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami boleh mengerti dan bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Anak-anak, firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 4. Sekali lagi ya, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai ayat yang keempat. Ibu akan bacakan untuk kamu semua. Penganiayaan terhadap jemaat di Yerusalem. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak, jadi pada waktu itu jemaat di Yerusalem itu mengalami penganiayaan yang sangat luar biasa ya. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan dalam penjara, disiksa, bahkan ada yang dibunuh mati. Contohnya Stefanus. Ya. Nah, kenapa mereka dianiaya? Kenapa mereka ditangkap dan dipenjara dan disiksa? Karena pada waktu itu para imam Yahudi dan orang Saduki itu mengira bahwa jemaat di Yerusalem ini melakukan pemberitaan yang menyesatkan orang-orang. Jadi pada waktu itu para imam ini berpikir bahwa jemaat di Yerusalem ini memberikan pengajaran yang salah. Oleh sebab itu mereka dipaksa keluar dari Yerusalem ya, bahkan ada yang ditangkap dan ada yang dipenjara. Nah, jadi dari kejadian itu akhirnya jemaat di Yerusalem terpencar, mereka keluar dari Yerusalem dan terpencar. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka bukannya takut loh. Biasanya ya, kalau kita berpikir orang kalau diancam, ditakuti, maka pasti kita akan menjadi takut ya, atau menjadi tidak ngapa-ngapain ya, berserah atau menjadi putus asa. Nah, uniknya jemaat di Yerusalem ini malah mereka semakin bergiat dalam pemberitaan tentang Injil Tuhan. Mereka bukannya takut atau berhenti memberitakan Injil, tetapi di tempat di mana mereka berada, mereka tetap bergiat memberitakan Injil Tuhan. Nah, apa sih yang membuat mereka bisa sampai sebegitunya? Kenapa mereka tidak berhenti saja? Kenapa mereka ya sudah berada dalam ketakutan terus-menerus, dan akhirnya mungkin imannya menyerah terhadap imannya, atau mereka menjadi tidak lagi memberitakan Injil. Nah, Roh Kudus Tuhan waktu itu yang memampukan jemaat di Yerusalem diberikan urapan, diberikan kuasa, di dalam tekanan, di dalam ketakutan mereka tetap memberitakan Injil. Nah, jadi anak-anak, Roh Kudus itu sangatlah menolong, sangatlah berkuasa di dalam kehidupan kita. Bukan hanya jemaat di Yerusalem yang ditolong oleh Roh Kudus, kita sekarang ini juga Roh Kudus ada dalam diri kita masing-masing. Dan kita akan ditolong oleh Roh Kudus jikalau kita terus meminta Dia hadir dalam hidup kita sehari-hari. Jadi anak-anak, kiranya hari ini Tuhan memberkati kita ya. Tuhan terus memberikan rohnya, Roh Kudusnya di dalam hati kita, supaya kita diberikan kuasa dan urapan untuk boleh menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada. Menjadi saksi Tuhan lewat perkataan, pikiran, dan perbuatan.
Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada lewat perkataan kami, pikiran kami, dan perbuatan kami. Mampukan kami Tuhan, urapi kami. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati ya semuanya. Shalom.